Pusaka dapur Megantoro, kinatah emas Kamarogan, pamor beras wutah, tangguh Mataram Senopaten. Kinatah berawal dari kata tatah atau tinatah yang artinya ditatah. Yang maksudnya memberikan hiasan relief timbul pada keris menggunakan jenis logam lain, seperti emas, perak, tembaga, kuningan, atau suasa. Dari literatur yang kami dapat, dulu keris dengan kinatah emas memang oleh sang raja diberikan atau ditujukan sebagai hadiah bagi pemiliknya, yakni kalangan bangsawan yang berkontribusi terhadap kerajaan, kerabat-kerabat raja, saudagar kaya, dan pejabat kerajaan yang mempunyai jasa dalam kinerjanya. Sehingga semua pusaka berkinatah emas itu disusulkan dalam pembuatannya, karena pola hias tidak dilakukan sendiri oleh sang empu, melainkan diserahkan kepada pandai emas yang ahli dalam bidang kinatah yang ada di kerajaan untuk melapisi emas atau perak sesuai yang diperlukan. Mari kita bahas mengenai kinatah susulan. Seperti kami sebutkan tadi, bahwa setiap hiasan emas pada relief kinatah dibuat secara menyusul setelah pusaka itu ada. Sebagian besar memang di era pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang gemar dan sangat banyak dibuat keris kinatah emas yang diberikan kepada punggawa-punggawanya. Contohnya kinatah Condro Sengkolo, seperti relief gajah singa pada keris Mataram yang mungkin dibuat pada masa-masa sebelumnya. Era pemerintahan Sultan Agung memang menjadi puncak kejayaan Mataram, menjadi negeri yang kaya raya, subur dan berjaya, sehingga bahan perak dan emas begitu berkelimpah kala itu. Maka kita sebisa mungkin harus membedakan kinatah emas susulan sejaman atau kuno dengan kinatah emas muda atau baru. Menurut pengamatan kami, kinatah emas yang muda biasanya nampak kuning dan bersih. Namun pada kinatah emas kuno, warnanya cenderung pekat dan terdapat unsur kehijauannya. Hal ini terjadi karena emas kuno kadarnya justru lebih murni daripada emas yang muda. Umumnya emas muda kadar bahan campurannya lebih tinggi daripada kadar emas murninya, seperti kandungan nikel dan palladium, yang diperuntukkan agar warna kuningnya lebih bersih dan lebih primer. Selain warna, ada pertimbangan lain yang juga bisa menjadi acuan, dari segi bentuk gaya relief, model pahatan, dan bentuk ukirannya. Hal ini tapi harus dilakukan dengan teknik raba secara langsung kepada permukaan bilah pusakanya. Pusaka ini kami keluarkan dari tahtanya, yang sudah sejak lama kami simpan rapat dan rawat. Pusaka dengan tangguh Mataram Senopaten ini kami menduga diberikan kinatah emas susulan pada era Mataram Sultan Agung. Terlihat dari segi material bilah dan jenis kinatah emas relief lunglungannya. Berdasarkan banyak atau sedikit bagian yang diberi kinatah pada pusaka, kemudian muncul istilah yang disebut wedana. Wedana siji, jika diberikan kinatahnya hanya di bagian bawah gonjo. Wedana loro, jika yang diberi kinatahnya ada dua bagian, yakni samping kiri dan kanan gonjo. Wedana telu, jika yang diberi kinatah ada tiga bagian, yaitu bagian bawah gonjo ditambah samping kiri dan kanan gonjo. Berikutnya wedana limo, jika yang diberi kinatah 5 bagian, yaitu bagian bawah gonjo, samping kiri dan kanan gonjo, dan pada gandek. Yang berikutnya adalah wedana pitu, jika yang diberi kinatah ada 7 bagian, yaitu meliputi bagian pada wedana limo, ditambah 2 bagian lagi gandek kiri dan kanannya. Yang selanjutnya adalah wedana songo, jika yang diberi kinatah ada 9 bagian, yaitu meliputi bagian pada wedana pitu, ditambah lagi pada bagian samping kiri dan kanan wadidangnya. Yang terakhir adalah wedana 11, atau sering disebut Kamarogan, yaitu kinatah berjumlah 11 bagian, meliputi bagian-bagian wedana songo, ditambah pada bagian bilah kiri dan kanan sampai kurang lebih 2/3 bagian bilah ke atas. Dan pusaka ini masuk dalam kategori wedana 11 atau Kamarogan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat tulus dan ikhlas bersamaan dengan launchingnya video ini, kami maharkan pusaka ageman ini kepada siapapun yang berminat. Oh iya, jika konten ini ada manfaatnya, jangan lupa like, komen, dan follow kami. Mudah bagi Anda namun sangat berarti bagi kami.
Mudah-mudahan bisa memperluas pandangan Anda mengenai dunia Tosan Aji. Terima kasih.